Sekarang kita masuk ke jaringan distribusi dan core. Masih mengenai fungsi-fungsinya ya. Kalau tadi kan di jaringan akses terbagi menjadi dua, yaitu end device dan access point. Kalau di jaringan distribusi dan core, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, fungsi utamanya adalah forwarding, dan yang tidak kalah penting, dia harus bisa memanage mobility atau handover ya. Anda bisa bayangkan ya, misalnya kita berbicara mungkin WiFi dulu ya. WiFi ya. Anda laptopnya ada di sini, suatu hari lagi download gitu, misalnya di Lobika gitu kan. Terus Anda sedang downloadnya lama sekali ya. Tiba-tiba Anda harus ke mana? Kantin. Anda harus jalan ke kantin ya. Ceritanya ya, saya tidak tahu. Coverage dari mereka berdua ini ada yang berimpitan lah, ada area yang berimpitan ya. Jadi dengan demikian dipastikan bahwa selama Anda berjalan dari titik A ke titik B ini, dari lobby ke kantin, sebenarnya koneksi tidak terputus sebenarnya, layer satunya. Layer satunya keputus ya, keputus karena pindah jaringan ya. Misalnya di sini pakai 802.11 yang 2,4 GHz channel 1 ya. Di sini juga pakai 2,4 GHz yang channel 2. Ya. Maka handover ya adalah manajemen atau teknik agar komunikasi data ya. Kan mereka berdua ini terhubung ke switch kan. Satu switch ya, sebutlah switchnya di sini. Switch ini terhubung ke cloud gitu ya. Bagaimana agar komunikasi dari cloud itu tidak bisa tetap nyambung setelah Anda pindah jaringan ya, pindah jaringan layer 1, 2 dan 3-nya mungkin kan ya. Ya khususnya saya layer 1 dan 2 ya. Anda pindah dari sini ke sini pasti Anda akan mayoritas ya, kalau dengan konfigurasi yang simple Anda akan melakukan DHCP lagi ya. MAC address Anda akan didaftarkan lagi, lalu DHCP lagi, dapat IP baru gitu kan. Kalau dapat IP baru berarti komunikasi TCP-nya putus dong ya. TCP misalnya Anda download sesuatu tadi ya. TCP itu kan ada alamatnya, IP, kemudian port ya kan. Nah, kalau IP-nya beda, nggak bisa dong. Nah, ini challenge-nya ya. Challenge ini sudah diselesaikan kalau kita memakai ini ya, seluler ya. Seluler kita download sesuatu lagi mudik ya, di jalan tol dan seterusnya. Atau kalau download sih mungkin pakainya paket base ya, paket switch ya. Paket switch. Jadi paketnya dipecah-pecah. Bisa jadi Anda menerima paket di sini, lalu mobil Anda jalan ya, lagi mudik lewat jalan tol misalnya, terus pindah ke ke jangkauan base station yang lain, paketnya diteruskan ya. Setiap paket punya alamat sendiri ya, jadi sebenarnya perbedaan IP tidak masalah ya. Itu kalau paket switch. Yang jadi masalah adalah kalau kita sedang pakai service yang circuit switch. Saya hapus dulu ya. Kalau kita pakai layanan yang circuit switch, nah ini lebih menantang ya. Karena circuit switch itu paketnya tidak dipecah-pecah ya. Paketnya tetap itu saja. Linknya tetap itu saja. Contohnya adalah voice call yang biasa ya. Anda dari sini kemudian berjalan ke arah sana ya. Call-nya tidak boleh putus, atau dalam bahasa telkonya tidak boleh drop ya. Tidak boleh putus. Maka dari itu yang dilakukan oleh telco ya, prinsip kerjanya ya tentunya di sini ada central point yang mengontrol ya. Ketika terjadi komunikasi, kemudian setelah ini bergerak semakin mendekati ke base station yang kedua, si handphone akan mengirimkan atau si base station akan mengukur ya, akan ada end user baru yang masuk ke area saya ya. Jadi dia lapor ke sini ya. Apakah device tersebut atau end user tersebut memiliki komunikasi yang aktif, yang sedang aktif atau tidak gitu kan. Kalau sedang aktif dia akan siapkan ya, atau dia akan setup jaringan terlebih dahulu sehingga ketika ini benar-benar masuk di area sini, dia bisa tetap melangsungkan komunikasi circuit switch-nya dia ya. Jadi linknya tetap terjaga, call tidak drop
Ya, ini mekanisme yang cukup menantang pada waktu itu ya, namun sekarang sudah terselesaikan. Dan juga mekanisme yang lain yang perlu dihandle oleh jaringan distribusi dan core adalah handle multiple QoS requirement ya, karena end device yang terkoneksi di dalam jaringan itu bisa banyak sekali jenisnya. Kalau di WiFi mungkin kita commonly tidak temukan yang aneh-aneh kalau di kampus ya. Baik biasanya paling handphone, kemudian laptop ya. Sebenarnya UI bisa terapkan QoS misalnya ya. Dosen itu dapat priority lebih tinggi misalnya. Ya sebenarnya bisa seperti itu, namun tidak mau ribet ya sudah nggak apa-apa. Di seluler dilakukan seperti itu ya. Kedepannya misalnya ada IoT device kemarin gimana? Ya misalnya seperti inilah ya, IoT devices dia pakai SIM card, dia connect ke access point, dia punya priority yang berbeda dengan end device yang biasa atau human to human communication. Kalau ini machine to machine communication. Ya, jadi dia harus bisa menghandle-nya dengan cara apa? Dengan cara tadi ya, di cloud-nya si provider ini dia punya database user ya. Kemudian database user ini menyatakan siapa subscribe ke service apa dan priority-nya seperti apa. Lalu dia mengenerate suatu perintah ya. Tentunya bukan database-nya yang mengenerate tapi ada controllernya ya. Controllernya mengenerate perintah untuk mengadjust resource allocation yang dilakukan oleh base station ya. Atau misalnya di sini adalah IoT untuk smart driving autonomous driving car ya. Nah, ini adalah ya mungkin mobil yang mahal, juga subscribe ke layanan yang mahal, dan layanannya ini krusial ya. Kalau salah dikit bisa kecelakaan misalnya ya. Maka dari itu si base station mungkin akan memprioritaskan data ke sini ya, instead of ke user yang mungkin cuma download, nonton YouTube ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini yang ngatur basically adalah si database dan controller yang ada di pusat, namun pengontrolan tersebut diterjemahkan aksinya di jaringan akses ya. Jadi yang melakukan QoS-nya sebenarnya di jaringan core atau distribusi. Ya. Setelah tadi mengamati fungsi-fungsi yang saya bilang hampir selalu ada di jaringan apapun, sekarang kita akan ambil contoh. Contohnya tidak jaringan IP base karena tadi ya sudah dijelaskan di kuliah lain kalau IP base. Sekarang kita masuk ke GSM ya. GSM dulu sebelum 3G ya. GSM ini yang paling basic sudah merepresentasikan fungsi-fungsi atau komponen-komponen yang kita yang saya jelaskan tadi ya, yang kita pelajari tadi. Ada mobile station, base station, ada BSC ya, base station controller, kemudian ada mobile switching center MSC, kemudian ada database yang fungsinya berbeda-beda, dan ada gateway ke jaringan lain ya. Nah, ini ilustrasi sederhana misalnya ya. Handset Anda akan teridentifikasi dengan dua hal ya, yaitu ID dari handset dan ID dari SIM card ya. Saya tidak menggunakan terminologi yang macam-macam dulu ya, karena kalau pakai singkatan-singkatan yang macam-macam takutnya bingung ya. ID dari handset ini ya salah satunya yang di-track oleh pemerintah ya, rencananya akan di-track. Jadi kalau ada barang handphone dari black market tidak bisa aktif di Indonesia ya karena ID dari handphonenya ini ya. Atau gampangannya kayak MAC address lah. Tapi sebenarnya bukan MAC address ya, ID dari handset. Kemudian SIM card ini di-issue atau dikeluarkan oleh operator ya, dikeluarkan oleh operator kalau ada di jaringan sini. Jadi ID-nya sudah dicatat di dalam database. Mana database-nya? Database-nya di sini ya, atau di sini. Jadi sudah dicatat. Ketika Anda connect ya, base station akan mengadjust persinyalannya ya, modulasinya, multi aksesnya seperti yang saya sebutkan tadi. Setelah connect, baru dia dihubungkan dengan mobile switching center ya, yang akan memutuskan atau yang akan mengecek user tersebut terautentikasi atau tidak, kemudian device-nya device black market atau tidak, kemudian dia punya layanan apa saja yang sudah di-subscribe, dan seterusnya ya. Misalnya terus kemudian dia mau nelpon ke sesama pengguna operator tersebut misalnya ya, dari user yang sini mau ke user yang sini, ya sudah dia bisa langsung call ya, pergi ke sini dulu ya,
di sini diproses, kemudian pemrosesan ini juga membaca database yang dua ini ya. Database ini ada si user yang pengen di telepon ini ada di mana, di base station mana, kira-kira kayak gitu ya. Terus dijawab, oh usernya sedang berada di base station yang paling bawah, misalnya kayak gitu. Lalu base station akan memanggil dulu, memanggil si handset ini ya, dipanggil. Lalu handphone ini berdering ya, handphone ini berdering, lalu diangkat ya oleh end user, oleh manusianya, penggunanya. Setelah diangkat, barulah jaringan ini terselenggara atau direservasi ya. Saya gunakan warna yang lain. Jadi barulah terbentuk link dari sini ke sini ke sini ya. Atau kalau sudah cerdas algoritma yang di tengah sini, dia bisa improve ya. Linknya adalah dari sini ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini ya. Link ini akan terselenggara terus, di reserve terus selama pulsanya belum habis ya, selama pencatatan di sini dilakukan ya, pencatatan mengenai pulsa, pencatatan mengenai keberadaan end device ini. Kalau tiba-tiba dia lowbat dan mati gitu ya, maka dia akan diupdate di sini dan diputus sambungannya. Ya kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya end device yang lain ya, kita contohkan end device yang lain. End device yang ini ya, tidak terlalu terlihat, saya pakai warna yang lain. Oh, mana nih? Saya pakai warna merah saja ya, terlihat. End device yang ini mau ke internet ya, mau connect keluar ya. Ini adalah network milik operator ya. Operator tidak memiliki internet ya, dia hanya punya jalan menuju internet. Jadi linknya adalah dari sini ke sini ke sini, dicek dulu pulsanya, keberadaan subscribe jenis layanannya, kemudian dia baru dihubungkan ke internet ya. Kalau saya ceritakan tadi ada namanya CDN ya, CDN. Kalau CDN-nya ini ada di telco operatornya, misalnya tadi Google ya, Google punya server atau database kecil di sini, server lah ya, server file atau media di sini, maka dengan algoritma yang ada diputuskan bahwa konten tersebut tidak perlu di-request dari luar, tidak perlu melalui gateway, namun disambungkan saja ke local case yang ada di sini ya, jadi lebih cepat.